Halo warga desa Sukaudi, selamat datang di Mencekam, menceritakan email kamu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Balik lagi dengan saya, Devian Viana, salah satu tim di Do You See What I See, mau membacain cerita kiriman Mbak Bunga. Pasti udah gak pada asing lagi dong ya sama Mbak Bunga. Beliau ini termasuk kontributor setia. Banyak banget yang seneng dengerin ceritanya Mbak Bunga karena dia narasinya sangat bagus dan ceritanya itu kita seolah bisa masuk ke dalam cerita yang dia bacakan gitu loh. Oke, langsung aja. Judulnya ini Desa Hijau. Halo, Assalamualaikum. Saya Nanda atau Ananda. Teman-teman bisa memanggil saya Nanda. Saya punya seorang abang. Abang saya bisa dibilang memiliki sebuah keistimewaan. Jadi sampai sekarang abang tidak bisa membaca menulis. Tapi kalau masalah kemauan, kegigihan, kerja keras, hal-hal itulah yang membuat abang bisa diterima bekerja. Bukan bekerja di tempat seperti kantoran, duduk di depan komputer atau laptop. Bukannya seperti itu. Karena abang saya memiliki perawakan besar, tinggi, dengan tinggi yang hampir 180, dengan badan yang tegap, berotot dan benar-benar sehat. Seorang teman ayah mengajak abang untuk bekerja sebagai, saya tidak tahu pasti sebutannya itu apa ya. Tapi kurang lebih pekerjaan abang itu memasang kabel-kabel pada tiang-tiang yang akan dialiri aliran listrik dari PLN. Jadi jika menggunakan handphone, teman-teman abang yang sudah paham, mereka pasti akan mengirimkan pesan suara, bukan pesan chat. Begitupun ketika untuk tanda tangan kontrak kerja dan lain sebagainya. Abang pasti akan bersama teman-teman yang lain yang akan menjelaskan isi kontrak kerja itu apa. Pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa abang tidak diusahakan untuk bisa membaca dan menulis? Jujur, kami sudah teramat sangat berusaha. Tapi bukan bagian itu yang kami bahas, melainkan pengalaman-pengalaman abang yang didapat ketika ia bekerja menjadi pemasang kabel PLN. Tapi bukan dari instansi PLN sih. Jadi perusahaan yang menaungi abang ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan PLN. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu masa, abang pernah ditempatkan di sebuah desa. Kita sebut saja desa ini dengan Desa Hijau. Desa Hijau jika dihitung perjalanannya dari tempat tinggal kami, mungkin kurang lebih memakan waktu satu hari setengah perjalanan. Jika dengan menggunakan travel, abang bersama 14 orang temannya yang bertugas untuk memasang kabel-kabel yang nantinya akan dialiri aliran listrik oleh PLN. Abang bercerita kalau desa itu benar-benar masih bisa dibilang sepi.
desanya sih ramai. Hanya untuk mulai memasang kabel itu kan dimulai dari ujung pangkal desa itu, artinya belum ada rumah-rumah di sana. Untuk menuju ke desanya itu mungkin jaraknya sekitar kurang lebih 2 kilo. Ketika dihadapkan pada posisi seperti itu, sangat sulit untuk menjangkau desa. Biasanya, pekerja-pekerja itu juga akan kesulitan untuk makan yang layak, mendapatkan sumber air bersih untuk mandi, dan melakukan aktivitas lainnya. Biasanya ketika sampai sebuah wilayah yang akan menjadi tempat mereka kerja, sudah ada tim yang menyiapkan bangunan sementara atau base camp untuk para pekerja. Biasanya berupa sekatan-sekatan kamar atau ruangan yang terbuat dari triplek dan dengan atap dari seng, yang mana bisa dibongkar sewaktu-waktu ketika mereka sudah selesai dalam tugasnya. Di sana abang memang sudah terbiasa dalam kondisi seperti itu. Tak jarang jika abang bercerita kepada saya kerap menitikkan air mata. Tak mudah memang perjuangan abang untuk membantu perekonomian keluarga. Kembali lagi ke cerita abang di Desa Hijau tadi. Abang bersama 14 teman kerjanya ke pangkal Desa Hijau. Di sana tanahnya bukan tanah yang subur, tapi berupa tanah merah dan cuacanya sangat panas. Tidak ada sumur, sehingga untuk melakukan aktivitas sangat susah. Mereka mencuci pakaian dengan air dari sumur dadakan yang bisa dibilang sangat kuning gitu warna airnya. Dan itu menyebabkan pakaian-pakaian mereka berubah warna seketika. Untuk mendapatkan kebutuhan air bersih, biasanya secara bergantian mereka akan datang ke kota terdekat dari Desa Hijau. Jaraknya mungkin sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Setelah mendapatkan air dalam galon-galon besar, mereka juga harus menghemat untuk minum. Bahkan mandi bisa dibilang jarang dilakukan. Untuk masalah buang hajat, saya tidak ingin menceritakannya lebih lanjut. Rumah dadakan itu terdiri dari 3 sekat ruangan, masing-masing kamar diisi oleh 5 orang. Secara acak dengan alas hanya terkadang berupa tikar tipis aja. Tapi baik abang ataupun teman-temannya yang lain tidak pernah mengeluh. Mereka sangat menikmati pekerjaannya. Ketika bekerja siang hari akan terasa sangat panas. Dan ketika beristirahat malam hari, suasana akan terasa dingin. Memang beberapa orang beranggapan ketika tubuh sudah seharian bekerja dan sangat lelah, terkadang kita tinggal membaringkan tubuh kita lalu akan tidur begitu lelapnya. Namun tidak dengan beberapa orang yang akan butuh untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum tidur. Salah satunya adalah abang. Abang akan duduk-duduk di luar sambil memandangi langit dan bintang. Terkadang juga mengobrol dengan beberapa temannya yang kebetulan memang belum tidur juga. Nah, malam itu abang belum tidur. Abang sedang bercerita dengan salah seorang temannya yang lain. Sebut saja namanya Pak Husin. Ketika tengah asik bercerita
Dan mungkin pada saat itu sekitar jam setengah 11 malam. Di depan rumah pekerja itu ada lahan yang sangat luas. Pohon-pohon masih sangat jauh dari lahannya. Abang dan Pak Husin menghentikan obrolan mereka karena melihat sesuatu berwarna kehitaman meloncat dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Abang pikir itu adalah hewan hutan, dan ketika Pak Husin menyorotkan senter ke arah sesuatu yang bergerak itu, memang tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi terlihat sesuatu yang sedang membungkuk. Ukurannya seperti ukuran manusia pada umumnya lah, namun ketika dia semakin sering melompat, ukurannya itu semakin membesar. Hingga ketika dia berdiri, kurang lebih ukurannya berlipat-lipat dari ukuran tinggi badan pria dewasa. Pak Husin dan Abang yang melihat itu merasa penasaran. Mereka beranggapan bahwa itu adalah hewan. Namun, hewan apa ya yang bisa tumbuh sedemikian cepatnya? Pak Husin masih tetap menyalakan senternya ke arah sesuatu yang hitam tadi, yang berpindah-pindah. Menurut penuturan Abang dan Pak Husin, sesuatu yang berwarna hitam itu tahu ketika Pak Husin menyorotkan senter ke arahnya. Ia berbalik arah, menatap ke arah di mana Pak Husin dan Abang sedang duduk. Dan makhluk itu berlarian menuju ke arah mereka. Bentukannya seperti Yeti. Tapi tidak mungkin ada Yeti di Indonesia. Lagi pula, Yeti itu setahu Abang ukurannya tetap besar saja. Tidak dari seukuran bola kaki yang membesar, dan terus membesar. Melihat sesuatu yang berwarna hitam itu mengamati Abang dan Pak Husin, makhluk itu menggeram hebat. Sehingga tak lama setelah ia menggeram, burung-burung malam berkicauan di sekitar rumah itu. Ketika makhluk itu mendekat sambil berlarian, Abang dan Pak Husin merasakan tanah pada lahan di sekitar itu seperti bergetar. Seperti memang ada suatu kekuatan yang menghantarnya. Karena takut, Pak Husin dan Abang masuk ke dalam rumah. Sampai dalam kamar Abang dan Pak Husin langsung mengambil posisi tidur sambil memejamkan mata. Mereka berdua membaca bacaan doa, mohon perlindungan Allah. Setelah mencoba untuk tidur, beberapa menit itu tidak terdengar apa-apa. Pak Husin dan Abang merasa lega. Namun kemudian terdengar gedoran-gedoran amat sangat kuat pada dinding-dinding triplek di sekitar rumah itu. Namun anehnya, Pak Husin dan Abang tidak merasakan gedoran-gedoran itu. Namun anehnya, hanya Pak Husin dan Abang yang merasakan gedoran-gedoran itu. Semua teman-teman Pak Husin yang berjumlah 12 orang itu ditambah 2 orang mandor tidur dengan amat sangat nyenyak dan lelap. Itu membuat Pak Husin dan Abang benar-benar ketakutan dan baru bisa tidur menjelang subuh, itu pun hanya beberapa jam. Karena ketika jam sudah menuju ke pukul 6 pagi, Abang dan Pak Husin harus bersiap-siap untuk bekerja. Mereka sempat ditanyai oleh beberapa teman, mengapa wajah mereka tampak suntuk dan tidak segar. Namun Abang dan Pak Husin saling pandang.
tidak ingin menceritakan kejadian sebenarnya. Takut-takut nanti teman mereka yang ada di sana malah tidak betah bekerja dan minta pulang. Jika anggota yang bekerja itu berkurang, otomatis pekerjaan akan semakin lama diselesaikan. Malam-malam selanjutnya, semenjak kejadian itu, Abang tidak pernah lagi untuk duduk-duduk di depan rumah itu. Mereka mau jika yang duduk-duduk di luar itu ada banyak orang, jadi ramean gitu. Tidak berdua aja dengan Pak Husin. Kejadian selanjutnya juga dianggap Abang menakutkan. Adalah waktu ketika sekitar jam sebelum zuhur. Abang sedang berada di tiang listrik sedang melakukan pekerjaannya. Abang melihat ada seorang wanita yang lewat mengenakan kain hijau selutut dan kebaya berwarna kuning sedikit kehijauan. Wanita itu mengenakan caping lebar, caping khas petani-petani yang ada di sawah. Melihat Abang yang sedang memanjat tiang listrik di atas, si wanita itu memanggil-manggil Abang dengan melambaikan tangannya. Wanita itu berbicara dengan suara yang lirih. Beberapa kata tidak Abang mengerti. Beberapa lainnya mungkin kira-kira seperti ini. Turun. Sudah tengah hari. Sholat, sholat, sholat. Jangan sibuk bekerja. Katanya seperti itu. Abang merasa aneh dan memang alhamdulillah Abang tidak pernah bolos salat sebesar Abang tidak pernah bolos sholat seberat apapun dan dimanapun dia bekerja. Karena itulah yang memang menjadi pesan utama ayah dan ibu ketika Abang akan berangkat bekerja, walau memang kadang terlambat waktunya. Abang mengucapkan terima kasih dan ketika melihat wanita itu ya penampakannya seperti wanita pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi ketika Abang menghampiri teman Abang dan mengajak untuk sholat, teman Abang itu bertanya, mengapa Abang turun dari tiang? Ya, Abang berkata bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Memanggil? Tanya teman Abang. Siapa yang memanggil? Tanya teman Abang yang lainnya. Seorang wanita, jawab Abang. Wanita? Wanita apa? Mana ada wanita di sini? Tidak mungkin ada wanita yang berjalan kaki di tengah hari yang panas-panas begini tanpa alas kaki. Hanya untuk mengingatkan kamu sholat. Lagi pula di desa di depan sana itu berkilo-kilo jaraknya. Di sekitar sini tidak ada kebun, tidak ada hutan karet atau apapun itu yang bisa dikunjungi. Terang teman Abang panjang lebar. Setelah Abang mengingatnya lagi, selama Abang bekerja memasang kabel di sini, memang tidak ada seorang pun yang lewat dengan berjalan kaki. Jikapun ada, pastilah dengan menggunakan mobil bak terbuka atau kalau tidak dengan sepeda motor dan truk sawit atau apapun itu. Tidak ada yang berjalan kaki apalagi dengan sengaja untuk mengingatkan Abang sholat. Abang merasa aneh aja. Dan ketika Abang mencoba melihat lurus jauh ke depan, jika itu memang manusia, pastilah Abang dan teman-temannya masih bisa melihat wujud wanita itu yang masih berjalan di tengah teriknya matahari. Kejadian menakutkan setelah itu adalah ketika Abang dan teman-teman yang lain, sebut aja namanya Bang Amir. Waktu itu keduanya mencuci bersama-sama. Setelah mencuci pakaian, diletakkan di ember. Mereka salat maghrib, makan, sholat isya, dan lupa menjemur pakaian waktu itu.
Sehingga ketika jam 9 malam akan tidur, abang dan Bang Amir teringat bahwa belum menjemur pakaian mereka. Jadi berangkatlah mereka menuju ke bagian teras lantai 2 yang tali-tali jemuran ada di gantungan gitu. Dan para pekerja memang menjemur pakaian di sana dan meninggalkannya. Ketika abang selesai menjemur pakaian, Bang Amir ini mengajak abang untuk ngobrol. Tapi abang takut dan teringat kejadian beberapa minggu yang lalu. Ketika abang dan Pak Husin sedang mengobrol di teras depan. Abang bilang, hari sudah malam, tidak baik bercakap-cakap. Ada baiknya kita langsung beristirahat aja. Tapi Bang Amir bilang, ya kita hanya ngobrol aja loh. Tidak mau ngobrol yang jorok, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi kenapa harus takut? Bang Amir bilang seperti itu. Jadi ya udah, abang pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Bang Amir. Mereka duduk di bangku panjang. Di sebelahnya ada sebuah buah pisang yang didapat dari kebun lahan belakang. Ketika sedang mengobrol, abang menangkap sebuah pergerakan di kabel-kabel yang sudah mereka pasang di bagian depan. Namun terlihat dari tempat duduk abang dan Bang Amir saat ini, abang mengawasi pergerakan itu. Awalnya sih abang pikir sesuatu yang berwarna hitam itu layang-layang. Namun hatinya tersentak. Tiba-tiba ia teringat bahwa kabel yang dipasang ini baru dipasang beberapa hari. Dan tidak mungkin ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang di tempat sejauh ini. Setelah melihat sesuatu itu bergerak dan terus bergerak, abang pikir itu mungkin saja hewan, entah itu tupai, musang, atau hewan lain. Namun ketika diamati lebih cermat, itu bukan hewan. Itu bukan juga buntut atau ekor hewan, tapi sesuatu yang berselubung seperti awan hitam, gelap, pekat, yang sedang mengelilingi kabel listrik itu. Melihat abang yang termenung-menung memandangi kabel listrik, Bang Amir menepuk-nepuk pundak abang. Dan telunjuk abang langsung mengarah ke arah kabel listrik. Semakin dilihat, awan-awan yang terselubung itu semakin membesar, semakin pekat, tapi hanya di sekitar kabel itu saja. Lama-kelamaan, sesuatu yang seperti awan itu membesar, memanjang, hingga membentuk sesosok makhluk yang amat sangat kita takuti. Ya, pocong. Berbeda kalau pocong itu dalam penglihatan kita berwarna putih, tapi ini berwarna hitam. Kainnya amat sangat erat membungkus tubuhnya. Begitu pekat, hitam pekat. Jadi sesuatu itu menyerupai pocong, tapi kainnya berwarna hitam. Diikat dengan amat sangat kuat. Ia begitu tinggi, lalu bergerak ke kanan dan ke kiri, maju ke depan dan ke belakang. Apa
Bang dan Bang Amir merinding, takut, amat sangat takut. Keduanya meninggalkan tempat itu sambil berebutan untuk turun ke anak tangga. Semenjak saat itu, tidak ada yang berani keluar ketika lewat jam 8 malam. Jikapun ingin buang air kecil atau buang air besar, harus ada teman-teman lain yang menemani. Mungkin ini terlalu panjang. Bagian selanjutnya akan diceritakan di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Waduh, ceritanya panjang banget loh. Ini aja masih part 1. Bayangin gak betapa si tokoh yang bernama Abang ini, bukan nama ya, tapi tokoh Abang ini mengalami berbagai gangguan di tempat dia bekerja. Padahal tempat dia bekerja itu harus dia harus stay di situ selama berbulan-bulan bahkan ya. Kebayang gak sih? Aduh, pocong warna hitam tuh gimana ya? Saya gak berani bayangin deh. Mbak Bunga, ya ampun. Ceritanya kok gak habis-habis ya. Saya aja stres bacanya. Keren banget sih Mbak Bunga. Ditunggu untuk part yang kedua ya. Ditunggu kirimannya Mbak Bunga yang part yang kedua. Oke, mungkin untuk menemani kalian berkegiatan pada hari ini cukup ya. Kayaknya mungkin hampir setengah jam sih video ini. Ceritanya panjang banget tadi dan seru ya. Bayangin kita ada di sebuah tempat yang kita asing dengan tempat itu, lalu kita mau gak mau harus mendirikan sebuah rumah sementara, terus kita banyak gangguan di situ. Justru saya lebih serem yang dia digeruduk sama sosok hitam tadi ya. Kayak seolah-olah tuh aduh serem banget gitu, tiba-tiba dia pada lari aja sampai merinding tau. Ya udah gitu aja sih untuk video kali ini. Semoga menghibur buat temen-temen yang lagi bekerja, yang lagi mungkin di rumah aja. Biasanya pada cuci piring sambil dengerin cerita Dwi Suwataisi. Ya sudah gitu aja sih temen-temen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau bacanya agak kurang enak nih kayak video kemarin gitu ya. Maaf banget karena lagi belajar dan cerita kemarin tuh agak ngapalinnya tuh susah gitu. Jadi harus mikir dulu, harus kayak meraba-raba gitu. Gak apa-apa, untuk kedepannya pasti insya Allah saya akan berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Ya, semoga menghibur buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.